Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hingga pagi hari ini Allah ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan bermacam nikmat dan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini Allah ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling tinggi, yaitu nikmat yang berupa kita masih diberi oleh Allah Ta'ala hidayah berupa istiqomah di atas dinul Islam. Maka ini adalah satu nikmat yang paling berharga, sehingga menjadi kewajiban kita yang paling pokok, yang paling penting adalah kita menjaga Islam kita, kita kawal Islam kita, iman kita, sampai kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala tetap dalam keadaan iman, tetap dalam keadaan Islam. Seperti wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering kita dengar, kata Allah ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali mati kalian tetap dalam keadaan Islam. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya dan semua umatnya yang senantiasa istiqamah dengan dinullah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ikhwah fillah, para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini dunia telah diguncang atau sedang diguncang oleh corona. Corona ini adalah salah satu makhluk di antara makhluk Allah Ta'ala yang sangat kecil, yang ia tidak bisa dilihat oleh mata telanjang manusia. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa virus corona ini tidak akan pernah datang. Dia tidak akan pernah hinggap pada seseorang, dan dia tidak akan pernah hilang kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang virus ini telah tersebar hampir ke seluruh negara, termasuk negara kita yaitu Indonesia. Jutaan orang di seluruh negara telah terinfeksi oleh virus ini. Bahkan ratusan ribu telah meninggal dunia. Sebagai akibatnya, maka virus ini menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan ketakutan di mana-mana, takut terpapar, takut terinfeksi, takut terjangkiti, karena sekian banyak yang sudah terpapar berakhir dengan meninggal dunia. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslim, tentu kita harus bersikap secara benar.
sebagaimana yang telah digariskan oleh syariat Islam. Kenapa demikian? Salah satu tujuannya adalah kita menyikapi dengan sikap yang benar, tidak lain adalah agar kita selamat dari wabah ini dan tentunya kita tidak salah menurut sudut pandang agama. Para pendengar rahimakumullah, ketika seseorang terlalu larut dalam ketakutan, larut dalam kekhawatiran, tentunya ini tidak boleh, karena bisa membahayakan tauhid seseorang kepada Allah. Kalau kita terlalu takut, kita terlalu khawatir, ini membahayakan tauhid kita, bahkan bisa mengikis tawakal kita kepada Allah. Demikian juga sebaliknya, ketika kita terlalu meremehkannya atau bahkan kita menyepelekannya, maka ini bukan tindakan yang bijaksana, karena bisa jadi ini akan membahayakan kita dan bisa jadi pula ini akan membinasakan kita. Oleh karenanya kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sikap seorang mukmin yang paling pokok, yang paling penting, yang harus kita pegang, jangan sampai kita lepas dalam menghadapi wabah COVID-19 ini atau virus corona ini adalah yang pertama, yaitu kita harus selalu bertawakal kepada Allah. Kita harus senantiasa pasrah kepada Allah Ta'ala dengan dilandasi keyakinan seyakin-yakinnya bahwa semua kejadian, segala peristiwa dan semua perkara, semuanya terjadi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kejadian pun, tidak ada satu pun peristiwa, dan tidak ada satu pun perkara yang terjadi, melainkan semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala firmankan dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Allah Ta'ala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala firmankan, Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang kecuali illa biiznillah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun musibah, tidak ada musibah dalam bentuk apapun, musibah yang kecil, musibah yang sedang, atau musibah yang besar, tidaklah satupun musibah dalam bentuk apapun menimpa siapapun kecuali hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala, yahdi qalbah, Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Ta'ala maha mengetahui atas segala sesuatu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taghabun yang ke-11 ini memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa segala urusan apapun ia yang ada di alam raya ini semuanya berada di bawah atau di dalam genggaman Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala berkehendak sesuatu, pasti sesuatu itu akan terjadi. Dan tidak ada satupun makhluk yang sanggup menolaknya. Ketika Allah Ta'ala berkehendak sesuatu terjadi, ketika Allah Ta'ala menghendaki sesuatu terjadi, menimpa pada seseorang, siapapun dia, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menolaknya. Demikian juga sebaliknya, perkara apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah, jika Allah tidak menghendaki sesuatu, maka perkara itu tidak akan mungkin terjadi. Sekalipun perkara itu sangat diinginkan oleh manusia, bahkan para manusia bahu-membahu, bersatu padu, saling membantu,
ingin mewujudkan perkara itu. Tapi kalau perkara itu tidak Allah Ta'ala kehendaki, maka sesuatu atau perkara itu tidak akan mungkin terjadi. Ini artinya bahwa para pendengar rahimakumullah, kita harus yakin sebagai umat Islam, kita harus yakin bahwa virus ini tidak akan pernah datang jika Allah Ta'ala tidak berkehendak. Virus ini tidak akan hinggap pada seseorang, tidak akan menghinggapi siapapun kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki. Dan satu hal yang kita catat bahwa virus ini juga tidak akan hilang kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak. Dan ketika virus ini datang, maka tidak ada seorang pun yang mampu menghindarinya. Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-17, Allah Ta'ala firmankan, Kul man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an au arada bikum rahmah. Allah Ta'ala katakan, Kul, katakan ya Muhammad, man dzalladzi ya'simukum minallahi, siapa yang bisa melindungi kamu dari takdir Allah? Allah Ta'ala kepada Rasulullah, Allah Ta'ala katakan, ya Muhammad, katakan kepada umatku, wahai umatku, man dzalladzi ya'simukum minallahi, siapa yang bisa melindungi kalian? Siapa yang bisa melindungi kalian dari takdir Allah? In arada bikum su'an, ketika Allah Ta'ala menghendaki menimpakan sesuatu yang buruk kepada kalian. Au arada bikum rahmah, atau ketika Allah Ta'ala menghendaki memberikan rahmat, anugerah kepada seseorang, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghindari dari takdir Allah tersebut. Ini artinya bahwa jika Allah Ta'ala menghendaki seseorang ditimpa musibah, ketika Allah Ta'ala berkehendak seseorang ditimpa kemalangan, ketika Allah Ta'ala menghendaki seseorang ditimpa kesusahan, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghindar darinya. Tidak ada seorang pun yang bisa lari darinya. Manakala Allah Ta'ala menghendaki seseorang, Allah timpakan keburukan. Seseorang Allah timpakan kemalangan. Seseorang Allah timpakan kesusahan. Demikian juga sebaliknya, ketika Allah Ta'ala berkehendak memberikan anugerah kepada seseorang, ketika Allah berkehendak memberikan kenikmatan kepada seseorang, Allah limpahkan kelapangan rizki, Allah timpakan kesehatan, Allah timpakan jalan rizki dari berbagai jalan, berbagai arah yang tidak disangka-sangka, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi datangnya nikmat Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang. Oleh karenanya, di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-51 Allah Ta'ala firmankan, Kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan ya Muhammad, la yusibana, tidak mungkin, sekali-kali tidak akan menimpa kami. La yusibana, katakan ya Muhammad kepada umatmu, wahai umatmu, katakan begini, la yusibana, tidak akan mungkin kami ditimpa suatu musibah, illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah Allah takdirkan, apa yang telah Allah Ta'ala tentukan bagi kami. Huwa maulana, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman harus bertawakal. Maka para pendengar rahimakumullah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tawakal kepada Allah, dengan kita pasrah kepada Allah, kita berharap kita mendapatkan petunjuk. Dengan bertawakal kita berharap mendapatkan kecukupan, dan dengan bertawakal kita berharap mendapatkan perlindungan serta penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana janji Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh,
dan siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan, baik berupa petunjuk, kecukupan yang berupa perlindungan, maupun kecukupan yang berupa penjagaan dari Allah dari wabah yang sedang melanda di tempat kita ini. Yang pertama adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Jamaah rahimakumullah, yang kedua, sikap seorang muslim terkait dengan wabah yang sedang melanda ini adalah jangan sekali-kali meremehkan wabah. Jangan sekali-kali menyepelekannya, tetapi kita harus melakukan ikhtiar. Kita harus melakukan rangkaian upaya agar kita terjaga dari wabah ini. Allah Ta'ala dengan ikhtiar yang kita lakukan, Allah menjaga kita dari wabah yang sedang melanda ini. Rasulullah SAW di dalam Musnad Imam Ahmad, beliau mengatakan, firra minal mazlumi, firaraka minal asad. Larilah kalian, menyingkirlah kalian. Firra minal mazlumi, larilah kalian, menyingkirlah kalian dari mazlum. Mazlum ini penyakit lepra. Larilah kalian, menyingkirlah kalian dari penyakit lepra. Ketika ada suatu tempat yang di situ sedang terjadi wabah yang berupa penyakit lepra, kata Nabi SAW, kalau kalian melihat ada satu tempat di situ terjadi wabah lepra, firra, larilah kalian, menyingkirlah kalian. Firaraka minal asad, seperti kalian lari dari seekor singa. Para jamaah rahimakumullah, tentunya tidak ada seorang pun di antara kita yang berani mendekat ketika ada seekor singa yang lapar, seekor singa yang lepas, karena siapa saja yang mendekat pasti dia akan diterkam, pasti dia akan celaka, dan bisa jadi dia akan binasa ketika mendekati seekor singa yang lapar. Maka demikianlah yang diisyaratkan oleh Nabi SAW, posisi kita, sikap kita dengan wabah ini, dengan wabah yang sedang terjadi ini. Nabi mengisyaratkan, larilah dari wabah tersebut, upayakanlah agar kalian jauh darinya, seperti kalian lari dari seekor singa. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, setidaknya ada 3 upaya, ada 3 hal yang menjadi ikhtiar kita, yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari ikhtiar kita agar kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari wabah yang sedang melanda ini. Yang pertama adalah taati aturan-aturan pemerintah. Taati aturan pemerintah, seperti kita hindari kerumunan-kerumunan massa. Kita batasi jarak aman kita dengan orang lain, social distancing, jarak aman 1 meter, bahkan berita terakhir 2 meter. Ini sebagai satu upaya. Atau kita tidak keluar rumah ketika tidak ada sesuatu yang sangat mendesak dan tidak penting. Ikuti aturan-aturan pemerintah, taati aturan pemerintah. Yang kedua, ikuti fatwa-fatwa ulama. Ikutilah fatwa-fatwa ulama. Majelis Ulama Indonesia telah mengfatwakan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah memberikan edaran-edaran petunjuk. Pengurus besar Nahdlatul Ulama juga telah memberikan arahan kepada warganya, ikuti fatwa-fatwa ulama. Seperti kita dibolehkan untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dan kita sholat di dalam rumah dalam kondisi ketika wabah ini melanda. Kita tunda kegiatan-kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak orang, pengajian-pengajian yang melibatkan berkumpulnya banyak orang, sementara mungkin diliburkan, diganti dengan pengajian-pengajian melalui media-media sosial. Bahkan kita boleh untuk ketika kita berada di dalam zona atau berada di zona merah, lingkungan yang di situ sudah terjangkiti wabah, maka kita boleh untuk mengganti salat Jumat
diganti dengan salat zuhur di rumah masing-masing ketika memang terjadi wabah sedang melanda dan kita kebetulan berada dalam zona merah yang di situ banyak orang yang terpapar. Maka ikhtiar kita yang kedua adalah ikuti fatwa-fatwa ulama. Yang ketiga adalah patuhi anjuran-anjuran para ahli medis, para dokter, seperti dengan kita menjaga stamina, dengan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, dengan kita membiasakan mencuci tangan dengan sabun, dan bila terpaksa keluar, maka kita bisa sambil mengenakan masker sebagai bagian dari ikhtiar kita. Itulah 3 hal ikhtiar yang mungkin bisa kita lakukan agar kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Sekali lagi, ikhtiar ini bagian dari upaya agar kita diselamatkan oleh Allah. Bukan kita yang menyelamatkan diri kita, tetapi kita berikhtiar agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, taati aturan pemerintah, ikuti fatwa-fatwa para ulama, dan patuhi anjuran para tenaga medis sebagai bagian dari ikhtiar kita agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kita juga bertawakal kepada Allah Ta'ala. Karena tawakal tanpa ikhtiar kita bisa binasa, dan ikhtiar tanpa tawakal maka ini akan menjadi sia-sia. Sekali lagi, ketika seseorang hanya bertawakal tanpa ikhtiar maka dia bisa binasa, dan ikhtiar tanpa tawakal maka akan menjadi sia-sia. Yang ketiga, kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap kita setelah kita pertama adalah tawakal, yang kedua adalah kita berikhtiar, yang ketiga adalah kita selalu memohon kepada Allah agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah agar dijaga oleh Allah Ta'ala, karena Allah adalah khairun hafidho. Allah adalah khairun hafidho, sebaik-baik penjaga. Dan penjaga yang paling sempurna adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selalu memohon kepada Allah agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, bagaimana agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada sahabat beliau yang ketika itu usianya masih kecil, yaitu Abdullah bin Abbas. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Ya gulam, ikhfadillah yahfazka, ikhfadillah tajidhu tujahaka." Kata Nabi kepada Ibnu Abbas yang usianya masih kecil ketika itu, Rasulullah mengatakan, "Ya gulam, nak, ikhfadillah yahfazka." Jagalah Allah. Kalau kamu mau menjaga Allah, Allah pasti akan menjaga kamu. Ikhfadillah, jagalah Allah. Kalau kamu mau menjaga Allah, maka Allah pasti akan menjaga kamu. Ikhfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah. Kalau kamu mau menjaga Allah, tajidhu tujahaka, kamu akan mendapati Allah akan selalu ada di sekitar kamu dan selalu menjaga kamu. Karenanya kata Nabi kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah Ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya bahwa yang ketiga adalah kita berupaya untuk mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menjaga Allah Ta'ala? Perlukah Allah dijaga? Kaum muslimin rahimakumullah, kita menjaga Allah adalah dengan menjaga syariatnya, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya sekaligus menjauhi larangan-larangannya.
Karena zat Allah tidak perlu dijaga. Allah tidak perlu membutuhkan, atau Allah tidak membutuhkan penjagaan kita. Zat Allah tidak perlu kita jaga, tetapi kita menjaga syariatnya. Kitalah yang butuh, kitalah yang perlu menjaga Allah, yaitu menjaga syariatnya. Karena dengan menjaga syariat Allah, kita berharap mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan penjagaan Allah itulah penjagaan yang paling sempurna. Maka kaum muslimin rahimakumullah, jagalah syariat Allah. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Biasakanlah sholat malam, terutama ketika usia kita sudah di atas 40 tahun. Biasakan membaca Al-Quran, perbanyak membacanya. Bersedekahlah, lakukan kebaikan kepada sesama. Karena dengan melakukan kebaikan-kebaikan ini, dengan menjaga syariat Allah, kita berharap mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping melaksanakan syariatnya, tentu agar kita dijaga oleh Allah taala, jangan lupa perbanyak istighfar dan berdoa. Serta yakinlah bahwa ketika kita berdoa, maka Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Satu hal yang perlu kita catat, bahwa ketika kita berdoa, harus kita hadirkan keyakinan bahwa ketika kita berdoa, Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Ada banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika terjadi suatu wabah. Salah satu di antaranya adalah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa sayil asqami. Ya Allah, inni a'udzubika minal barasi. Aku mohon perlindungan kepada Engkau dari baros, dari penyakit kulit. Wal jununi, dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari junun, dari penyakit gila. Wal judham, dari penyakit lepra. Wasayil asqami, dan juga dari penyakit-penyakit yang jelek. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sikap seorang mukmin dalam menghadapi musibah. Pertama adalah tawakal, yang kedua adalah ikhtiar, yang ketiga adalah doa. Biasakan untuk selalu bertawakal kepada Allah. Jangan tinggalkan ikhtiar dan perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan 3 perkara ini mudah-mudahan Allah taala menjaga kita, Allah menjaga keluarga kita dari wabah ini, dan yang lebih penting adalah kita tidak salah di dalam melaksanakannya, kita tidak salah menurut syariat agama Islam. Sebelum saya akhiri kajian ini, para kaum muslimin rahimakumullah, ada satu catatan yang penting adalah jika seseorang telah bertawakal kepada Allah, lalu telah diikuti dengan ikhtiar, bahkan diperkuat dengan sudah banyak berdoa kepada Allah, namun jika ternyata seseorang tetap tertimpa musibah, ketika seseorang ternyata sudah melakukan ketiga-tiganya, tawakal sudah, ikhtiar sudah, memperbanyak doa juga sudah, namun ternyata Allah mentakdirkan ia terpapar, terjangkiti virus ini, maka ia harus bersabar dan menerima dengan lapang dada, karena sesungguhnya satu hal, sesungguhnya Allah sedang memberikan kesempatan kepadanya untuk meraih pahala yang berlimpah melalui musibah yang diteritanya. Karena bagi seorang muslim, musibah terbesar adalah musibah yang berupa hilangnya agama, yang dengan hilangnya agama ini pasti akan membawa kepada puncak kesengsaraan yang tidak akan pernah ada habisnya. Oleh karena itulah Imam Baihaqi di dalam Syu'abul Imam dari Surah Al-Qadhi rahimahullah, ia mengatakan, sesungguhnya jika aku ditimpa musibah, maka aku memuji kepada Allah 4 pujian. Yang pertama,
aku memuji Allah Ta'ala atas ujian yang tidak lebih besar dari yang menimpa ini. Yang kedua, aku memuji Allah Ta'ala tatkala aku diberikan kesabaran atasnya. Dan yang ketiga, aku memuji Allah karena aku diberikan taufik untuk mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hingga aku menggapai pahalanya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah aku memuji kepada Allah karena musibah yang menimpaku bukan berupa musibah hilangnya agama. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita, Allah menjaga keluarga kita, menjaga anak istri kita, serta kita semua dari wabah ini. Dan semoga Allah Ta'ala segera menghilangkan wabah ini dari tempat kita, dari negeri kita tercinta ini. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.